Amin. Firman-Mu iya dan amin. Perkataan ucapan dari pujian kami iya dan amin. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami bejana yang memuliakan nama-Mu. Terima kasih Engkau hadir di tengah kami, Roh Kudus. Urapan-Mu ada di tengah kami. Engkau bertata di atas pujian umat-Mu. Engkau segera melakukan apa yang Engkau kehendaki atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat waktu yang luar biasa, hadirat yang luar biasa. Hadirat-Mu sudah mampu menyingkirkan segala apa yang menghalangi kehidupan kami. Kami sudah dibebaskan, kami sudah menerima lawatan-Mu sore hari ini Tuhan. Setiap yang hadir pada sore hari ini telah menerima lawatan, kebebasan, oh Tuhan kesembuhan, bahkan semua apa yang menjadi kerinduan-Mu. Tuhan sudah menjawabnya. Karena Engkau adalah bejana-bejana yang memuliakan namanya. Terima kasih Bapa, berfirmanlah melalui Roh-Mu yang kudus. Kami siap mendengarkan, kami siap menjadi murid yang baik, kami siap menjadi pelaku-Mu dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa atas hidup kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk. Haleluya, shalom. Anak muda nih banyak di sini sore ini ya. Luar biasa. Luar biasa. This is the Joshua generation. Ya, yang akan melihat, akan merasakan kebaikan, kemurahan, mujizat apapun yang Tuhan punya. Amin. Amin. Oh haleluya. Terima kasih buat waktunya saya dikasih seluruh pekerja dan penatua di sini memberikan kesempatan buat saya sekali lagi untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah saudara, esensi dari ibadah kita hari-hari ini tidak jauh dan tidak lepas dari kebenaran firman Tuhan. Betul? Itu esensi utama yang kita datang. Kita datang beribadah ke gereja bukan hanya untuk mencari teman. Bukan hanya untuk mencari anak muda, mencari jodoh. Bukan hanya untuk mencari berkat. Tapi satu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita, yaitu firman itu. Saudara dan saya yang ada di tempat ini berkata bahwa aku anak Tuhan Yesus. Aku ada di dalam kerajaan Kristus. Aku adalah milik Tuhan. Aku dipilih, aku dipanggil untuk menggenapi kebenarannya, firman-Nya. Nah saudara, kita punya istilahnya namanya tema kita. Tema kita bulan-bulan ini begitu dahsyat, luar biasa, influencer, mempengaruhi. Kata influencer sendiri adalah orang yang mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi. Kalau saudara lihat tuh di media sosial, scrolling puter-puter tangan kita di situ tuh, semua orang influencer semua mempengaruhi orang lain. Anak-anak muda sekarang semua begitu luar biasa, dahsyat. Ya. Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan, waktu saya diminta untuk nyampaikan firman, di sana pun waktu saya, sekali lagi salam dari Perth, jemaat Perth ya, untuk semua jemaat di di Kute, KRC. Ya, waktu saya disuruh nyampaikan firman, setiap kali saya waktu disuruh nyampaikan firman, hanya satu yang Tuhan bicara banyak, sampaikan kebenaran firman-Ku. Sampaikan yang namanya firman. Akulah sang firman itu, kata firman Tuhan. Saudara dan saya punya satu kekuatan yang dahsyat, yang saudara punya, yang saudara harus aktifkan, yang saudara harus hidupi itu di dalam kehidupan saudara sebagai orang percaya. Seringkali kita hanya gini loh, senang ke gereja. Dan orang melihat kita rajin ke gereja seolah-olah kita rohani. Jangan sampai kita dibilangin gini. Orang-orang Farisi, orang yang mengenal firman, tapi dia tidak pernah mengenal sang firman itu. Dia tidak pernah mengetahui firman itu hidup. Halo, siapa yang di sini rajin baca firman Tuhan? Firman itu seperti makanan sehari-hari dalam kehidupan kita. Hai bapak-bapak, orang tua, ibu, sebagai istri, sebagai papa, jangan lupa memperkatakan firman. Jangan lupa
memberikan pengetahuan tentang firman kepada anak-anak kita. Cucu-cucu mungkin oma-oma yang ada di sini. Engkau katakan engkau cinta firman Tuhan, engkau cinta Tuhan. Tapi engkau tidak pernah memberitahu kebenaran-kebenaran daripada firman Tuhan. Sangat-sangat menyedihkan saudara. Orang Kristen yang tidak mengalami firman adalah orang Kristen yang mati saudara. Dia masih hidup tapi dia sebenarnya sudah mati. Firman itulah yang menjadi kekuatan kehidupan. Yang menyalakan seluruh kehidupan kita adalah firman. Katakan amin. Amin gak? Beneran gak? Firman itu yang menyalakan kehidupan kita. Tanpa firman, you didn't need anything. You tidak bisa buat apa-apa. You tidak bisa melakukan apa-apa. Firman itu yang menghidupkan. Waktu saudara dipanggil, dipilih dan dimenangkan, dipanggil, diberikan satu keselamatan oleh Tuhan. Firman itu hidup saudara. Saya adalah bukti dari kehidupan firman itu. Harusnya saya sudah mati. Tapi Tuhan selamatkan saya. Hidupkan saya. Saya berasal dari kota. Dan saya pulang ke rumah saya ini. Ini rumah saya. Sekarang saya ditugaskan di rumah yang baru. Di rumah yang baru di Perth ya. Jadi tahun 84 saya dipanggil Tuhan, saya dipilih Tuhan. Dari keluarga yang tidak mengenal Tuhan. Satu pun dari keluarga saya tidak ada yang mengenal Tuhan. Tapi saya lihat betapa luar biasanya Sang Firman itu bekerja. Janjinya tidak pernah dia ingkari. Satu orang selamat, seisi rumah akan selamat. Siapa yang percaya? Siapa keluargamu yang di sini belum diselamatkan Tuhan? Atau engkau sendiri yang ada di dalam kemenangan, keselamatan di dalam keluargamu hanya engkau? Hari ini waktunya engkau kembali kepada kebenaran itu. Yaitu Sang Firman. Cari firman itu sungguh-sungguh. Tema hari ini yaitu Kingdom Influencer must be grounded in the truth of God's Word. Artinya gini, influencer kerajaan harus memiliki landasan kebenaran firman Tuhan. Oh saya sudah benar kok dengan firman Tuhan. Saudara, enggak sekali saja kita bisa baca firman. Enggak hanya hari Minggu. Saudara mau berhasil seperti Joshua? Seperti siapa? Daniel. Wow, Daniel. Anak muda yang cerdas, luar biasa dan sangat luar biasa. Kenapa dia bisa seperti itu? Apakah dia beda dengan saudara dan saya? Dia makan nasi juga, benar gak saudara? Dia sama saudara. Masih injak bumi juga sama kita. Tapi dia dahsyat, luar biasa. Karena apa? Dia dekat, melekat dengan firman Tuhan. Hidupi firman Tuhan itu. Baca firman Tuhan itu. Renungkan firman Tuhan itu menjadi landasan di dalam kehidupan kita. Karena itu satu-satunya kemenangan yang membuat engkau hidup, yang membuat engkau berhasil, yang membuat engkau disembuhkan dan mujizat terjadi. Amin. Firman itu kebenaran. Firman itu siapa? Yohanes 1 ayat 1 katakan. Firman itu adalah Allah sendiri. Kalau kita nggak mau, kita ngaku sebagai anak Tuhan, kita ngaku sebagai orang Kristen, rajin ke gereja, rajin melayani dan sebagainya. Tapi kita nggak pernah baca firman dengan serius. Kita nggak pernah terima janji Tuhan di dalam hidup kita. Kita nggak melihat kemenangan demi kemenangan di dalam kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan. Karena kita malas. Firman saya mah di HP Bu, kemana-mana saya bawa firman. Iya dibawa doang, nggak dibaca saudara. Gali, hagah, merenungkan. Cari kebenaran firman Tuhan, jangan mau jadi kayak orang Farisi. Saudara lihat, begitu banyak tokoh-tokoh Farisi nggak jadi apa-apa saudara sampai hari ini. Tapi yang begitu luar biasa yang melekat kepada firman Tuhan, saudara lihat. Dia berdampak sampai hari ini. Jadi firman Tuhan itulah kehidupan. Firman Tuhan itu nyala api yang membakar kehidupan saudara. Bangkit saudara. Saya mau Bapak, Ibu, adik, saudara yang ada di sini kembali kepada Alkitabmu. Kalau berapa lama engkau sudah tidak pernah membaca lagi firman-Mu, kembali hari ini. Saya hanya mau kita semua kembali. Jangan sampai terlambat. Kemenangan. Orang-orang menang. Engkau lebih daripada pemenang. Orang yang lebih daripada pemenang adalah orang yang menikmati semua kebenaran firman Tuhan. Kalau kita sendiri nggak pernah, oh saya lebih dari pemenang. Pemenang apa? Dasar firman kita aja kita nggak punya. Oh saya tahu Tuhan Yesus disalib, sudah cukup.
Dia bangkit pada hari ketiga. Makanya hari Natal kita rayakan. Karena Tuhan Yesus lahir untuk saya. Tidak sampai di situ saudara. Makanya Alkitab itu ditulis sekian banyak sama tokoh-tokoh yang dipilih oleh Tuhan. Untuk kita mengenal secara pribadi, secara benar, secara keseluruhan apa yang menjadi milik saudara dan saya. Yang diberikan oleh Tuhan kepada saudara dan saya. Tuhan itu begitu mengasihi. Dia tidak hanya menyelamatkan kita. Dia tidak hanya memberikan kita keselamatan, kesembuhan. Tapi dia mau memberikan kita seluruh janji yang ada di dalam firman itu. Ya, kita lihat coba. Ini kok sudah kedua. Nah, mengapa kebenaran sangat penting? Sangat penting. Kebenaran itu siapa saudara? Kebenaran itu firman Tuhan, betul nggak? Kebenaran sang firman itu adalah kebenaran itu, yaitu firman Tuhan. Saudara dan saya harus menggali benar-benar. Yang pertama dikatakan dasar iman dan kehidupan. Dasar iman kita percaya kita memiliki dasar iman kepada Kristus. Untuk memiliki satu dasar yang kuat dan kokoh, saudara harus gali kebenaran itu. Saudara harus cari dasar iman dan kehidupan itu supaya benar-benar saudara memiliki iman yang teguh dan kehidupan. Kehidupan yang seperti apa? Kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Sekarang orang hanya mau cari kesaksiannya aja. Orang tidak mau mengalami proses. Proses dari mencari kebenaran itu. Mereka hanya mencari, wah enak ya. Dia ada di ini ya, Tuhan bawa dia luar biasa. Oh luar biasa ya, Tuhan sembuhkan dia. Wow dia bisnisnya dibangkitkan ya. Bukan itu saudara. Tuhan sudah berikan itu semuanya kepada kita semua. Tapi gali. Saudara punya kuasa yang luar biasa. Waktu saudara dipilih Tuhan. Waktu saudara hidup baru di dalam Tuhan. Engkau adalah ciptaan baru, betul? Ciptaan lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Apa yang sudah datang itu? Kebenaran. Dasar daripada kehidupan kita orang percaya adalah firman Tuhan. Halo? Amin? Jangan lari, jangan menjauh, jangan tinggalkan. Aduh saya males bu baca firman. Wah kalau di sana tuh di Perth sana. Rajin semua baca firman. Bikin itu yang namanya WA. Ayo membaca firman, habis itu kita laporin. Ya paling berjalan 1 bulan. Bulan berikutnya, aduh bu gak selesai bu. Gak ada. Kalau kita gak membawa dasar kehidupan kita. Mengerti siapa sang firman itu, kita tidak akan mencari firman itu sungguh-sungguh. Kalau kita tahu esensi yang benar di dalam firman itu, kita tidak akan tertinggal oleh firman itu. Kita akan cari, kita akan kejar, kita akan baca, kita akan merenungkan, kita akan menggali, kita akan dipenuhi oleh firman itu. Ya, dalam nafas kita firman itu hidup. Dalam perkataan kita firman itu hidup. Dalam tingkah laku kita firman itu hidup. Untuk apa kita datang ke gereja? Bukan cari pujiannya yang hebat, musiknya yang enak, kurangan yang nyaman, AC-nya. Enggak saudara. Saudara hari lepas hari ke gereja makin bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan saudara hanya datang ke gereja mengisi makan sekali aja. Udah gitu makanannya lupa makan apa. Saudara dan saya perlu makan 3 kali, betul? Ada yang 4 kali? Saudara, roh saudara membutuhkan makanan rohani yang sangat penting, yaitu apa? Firman. Begitu firman itu tidak lagi hidup di dalam kehidupan kita, tidak lagi kita mencari kebenaran, kehidupan iman kita tidak diisi dengan kebenaran firman, saudara akan hilang. Saudara akan mengalami hal-hal yang jauh dari kebenaran firman. Amin, kita baca. Dikatakan Yohanes 14 ini ya tadi juga. Dikatakan, ayo sama-sama baca. 1, 2, 3. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Aku itu siapa? Firman itu. Firman itu siapa? Tuhan itu. Tuhan itu siapa? Firman yang hidup. Jadi kenapa kita tidak mau baca firman, tapi kita ngaku kita sebagai orang Kristen? Kita nggak cinta dengan firman. Karena kita pikir Kristen akan membawa kita kepada keselamatan dan kemenangan. Tidak saudara. Yang membawa saudara dalam kemenangan yaitu firman itu.
Amin. Yang membawa kehidupan saudara makin hari makin meningkat, itu firman itu. Karena engkau menghidupi, karena engkau ada, karena engkau terimpartasi, terpengaruhi dengan firman itu. Maka dia akan hidup. Itu bukan bacaan sehari-hari, tapi makanan rohani sehari-hari. Yang harus saudara dan saya isi. Saudara tidak akan pernah loyo. Saudara tidak akan pernah lemah. Saudara tidak akan pernah takut. Saudara tidak pernah takut gagal. Saudara tidak pernah akan hilang dari kehidupan Tuhan. Saudara akan disembuhkan dari penyakitmu. Amin. Hidupi firman-Mu. Hidupi, engkau punya firman. Hai orang Kristen, engkau punya firman. Orang di sana mencari kebenaran itu demikian rupa. Saudara dan saya sudah ada di depan kita. Setiap hari di media sosial, di mana selalu ada seperti itu. Renungkan, jangan hanya didengar, tapi cari kebenaran itu. Kenapa dia seperti ini? Kenapa dia bisa berhasil? Kenapa bisa disembuhkan? Kenapa? Sang firman itu. Halo, kok tegang semua? Coba kasih senggol kiri kanan. Ayo cari firman. Sorry ya, saya bukan marah-marah. Tapi saya mengingatkan, saya gini. Saya enggak mau kita hanya punya embel-embel orang Kristen. Tapi kita enggak tahu dalamnya kehidupan Kristen itu seperti apa. Dahsyat men. Luar biasa. Sungguh luar biasa. Firman itu yang membuat saya hidup hari ini. Ya, firman itu yang membuat saya ada hari ini. Ya. Waktu saya tahun 84, 83, 86 saya terima Tuhan, saya mulai cari kebenaran firman Tuhan. Saya mau dibunuh orang tua saya dibuang dan tidak boleh pakai nama Ida Ayu. Tidak boleh pakai nama itu. Karena kamu sudah tidak ada di dalam situ. Kastamu sudah tidak ada. Kamu tidak punya kasta. Dan jangan pernah pakai nama Ida Ayu. Wah, saya bilang, Tuhan terima kasih. Saya punya kasta baru. AA. Anak Allah. Amin. Kita punya nama yang baru dikasih. Nggak perlu lagi Ida Ayu gitu loh. Nggak perlu lagi. AA. Jadi nama saya AA. Swastini, anak Allah. Kan enak, lebih enak. Tá? Amin. Ya. Jadi kebenaran itu sungguh-sungguh harus kita hidupi. Katakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Saudara kalau dia sudah berkata kayak gitu kita nggak cari, kita nggak gali, kita nggak nikmati. Terus kita jadi apa dong? Iya Bu, saya ini sudah lama jadi Kristen. Tapi sakit saya kok nggak sembuh-sembuh ya Bu ya. Saya sudah doa. Udah doa puasa, doa apa, semua saya sudah doa. Tapi kok gak sembuh? Saya cuma bilang, Ibu kurang mencari firman. Coba baca firman tiap hari. Setiap hari firman waktu dibaca, dia menyucikan, membersihkan, memurnikan apa yang ada di dalam kehidupan kita. Apapun bentuknya yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, dibersihkan, disingkirkan dari hidup kita. Amin. Itu loh Tuhan. Karena akulah kebenaran, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ini aja sudah 3 ayat ini saudara, 3 kata ini aja sudah membuat kita, wow Tuhan itu luar biasa. Waktu saya dapat ayat ini, saya tersungkur. Karena waktu awal-awal saya kenal Tuhan, ini ayat yang muncul. Setiap kita mau kuliah, waktu itu saya kuliah di perhotelan, setiap pagi kita anak-anak orang dari seluruh apa? Dari daerah-daerah semua datang gitu ya, sekolah di Nusa Dua. Mereka berkumpul, semua ada orang Kristen. Mereka bilang kita bikin persekutuan, yuk kita doa pagi sebelum kita berangkat kuliah. Ayo kita ambil roti hidup, saudara tahu ada yang tahu roti hidup? Lewat kartu-kartu tapi isinya firman Tuhan. Ya kita ambil satu-satu. Ayat ini yang membuat saya tersungkur di hadapan Tuhan. Saya ambil, saya baca, wow akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku kalau tidak melalui aku, kata firman Tuhan. Wah, saya hari pertama saya bilang, wah bener nih saya jadi orang Kristen nih. Gak rugi nih, saya benar-benar dapat. Saya pikir benar itu saya dapat deh. Besok pagi lagi saya ambil.
kartunya sama. Ketiga kali besoknya lagi saya ambil, sama juga ayatnya. Saya langsung kumpulin teman saya, sorry ya, kayak ini bohong deh. Kalian menjebak saya dengan ayat ini. Masa 3 kali berturut saya ambil? Kok ayatnya sama? Mereka bilang enggak. Kartunya ada di depan kita kan, dari kita mulai doa, enggak ada yang ambil-ambil, enggak ada yang taruh-taruh. Dan semua ngambil sendiri-sendiri, enggak ada yang di ini. Tapi saudara benar. Sampai ke 7 kali saudara, bukan 3 kali saya berhenti. 7 kali berturut-turut firman ini keluar untuk saya. Waktu itu masih saya belum terima secara pribadi Tuhan. Akhirnya saya bilang, Tuhan, saya pulang, saya nangis. Saya bilang, Tuhan apa maksudmu? Engkaulah jalan yang aku harus tempuh, engkaulah jalan yang aku harus ikuti. Dari situ saya mulai. Saya teguhkan hati saya berdoa, saya diajar doa sama teman saya. Saya berdoa. Mulai saya rasakan betapa Tuhan benar-benar memilih saya. Mulai dari situ, saya gali firman, saya baca firman. Ada bolong-bolong? Ada, saya pernah bolong-bolong baca firman. Tapi saya bangkitkan lagi hidup saya baca lagi firman. Awal lagi saya baca, ulang lagi. Bu, kalau baca firman ada suatu saat jemaat bilang gini. Kalau baca firman itu Bu, membosankan. Apalagi sudah dekat dengan nama-nama. Apa itu? Silsilah. Apa sih ini silsilah? Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, baca terus. Jangan berhenti, baca terus. Roh Kudus adalah guru agung kita. Dia akan memberikan kita pengertian. Kok kayak silsilahnya siapa? Sebenarnya dia akan membawa kita kepada siapa sih Yesus itu? Itu loh maksudnya. Supaya kita enggak, siapa Tuhannya? Ada 3 ya Tuhannya orang Kristen. Iya kayaknya. Kasihan loh kalau jawabnya kayak gitu. Kasihan banget gitu loh. Di media sosial bilang, bukan, orang Kristen bukan 3 Tuhan. Tapi masih ada orang yang percaya kepada Tuhan, mengakui bahwa 3 Tuhan. Kasihan loh saudara. Ayo, kalau ada di sini, bertobat hari ini, baca firman Tuhan sungguh-sungguh. Ya, dikatakan kemudian yang kedua, membawa kebebasan. Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Memerdekakan dari apa? Membebaskan kita dari segala hal yang tidak benar di dalam kehidupan kita. Dia membebaskan. Kalau Bapak, Ibu, Saudara membaca firman, apa yang tidak berkenan di hati Tuhan, apa yang ada di dalam kehidupan kita yang belum berkenan, itu akan dibebaskan. Akan diberi kebebasan. Artinya gini saudara, kita akan merasakan bahwa wow, ternyata saya selama ini bersalah di hadapan Tuhan. Ternyata apa yang saya buat tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu firman akan berkuasa membebaskan kita. Suka bohong, suka ya tipu-tipu dikit. Ada dosa kecil, ada dosa besar, ada dosa putih. Gak ada saudara firman Tuhan katakan dosa putih itu gak ada. Dosa kecil, dosa besar ya dosa. Itu akan merubah kehidupan kita. Waktu kita baca firman, waktu kita sungguh-sungguh mengerti akan kebenaran membawa kita kepada kebebasan. Kebebasan, kemerdekaan di dalam setiap kehidupan kita. Karena langkah kita sudah dituntun oleh firman. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Amin. Firman, mari Bapak Ibu yang terkasih kembali kepada firman. Saya males baca firman katanya gitu. Jangan males karena kehidupan ada dari situ. Kemenangan ada di situ. Kesembuhan ada di situ. Mujizat ada di situ. Apalagi yang engkau cari. Keberhasilan ada di situ. Contoh Joshua, contoh Daniel, contoh Yusuf. Tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab. Mereka semua mengerti tentang kebenaran itu, mencari dengan sungguh-sungguh. Ya, kalau kita lihat contoh Joshua, betapa Joshua itu bukan apa-apa di hadapan bangsa Israel waktu itu. Dia hanya seorang pembantunya Musa, tapi dia begitu taat kepada tuannya. Apa yang tuannya lakukan, dia lakukan dengan sungguh-sungguh. Ya, sampai ada satu, aku dan seisi rumahku akan
melayani Tuhan. Dia nggak mau waktu itu, enggak, aku dan seisi rumahku akan melayani Tuhan. Bagus saudara melayani Tuhan. Bagus saudara terlibat dalam pelayanan-pelayanan di gereja. Bagus semuanya. Bagus, Tuhan senang. Tapi yang paling Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita adalah mengenal firman-Nya lebih dalam. Menggali firman-Nya lebih dalam. Cari firman-Nya lebih dalam. Merenungkan firman itu siang dan malam. Engkau akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kadang-kadang kita suka nggak ngeh gitu loh apa yang firman Tuhan katakan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Maka engkau akan dikatakan apa? Berhasil dan beruntung. Sudah Bu, saya sudah firman itu saya sudah renungkan bertahun-tahun. Seperti apa Ibu merenungkan? Ya saya baca aja. Dilakukan nggak Bu? Ya kadang dilakukan, kadang enggak. Konsisten. Disiplin. Harus terus saudara. Gak bisa firman itu hanya dibaca, terus ya sudah nanti apa ya tadi pagi aku baca dapat apa ya lupa. No. Bergerak firman itu di dalam nafasmu. Bergerak firman itu, hidupi firman itu di dalam doamu, pikiranmu, hatimu, jiwamu. Semua kehidupanmu. Pikiran. Kalau pikirannya mulai yang enggak, tumpangin tangan aja. Aku taklukkan pikiranku di dalam Kristus. Serius saudara. Perkatakan firman. Saya bersyukur Tuhan izinkan. Saya ngalami breast cancer. Bukan sesuatu yang wah gitu ya. Tapi bikin gempar dunia saya waktu itu. 5 tahun yang lalu. Waktu dokter mengatakan ibu kena breast cancer. Saya dan suami langsung gandeng saya. Please jangan marah sama Tuhan. Jangan komplain sama Tuhan. Jangan ngomong apa-apa. Jangan bilang, saya sudah ini, saya sudah doa, saya sudah melayani, jangan stop, diam. Puji Tuhan, ucapkan syukur. Saudara, kalau saudara kena cancer terus suami bilang, ucapin syukur. Bersyukur, kira-kira ini enggak, naik segini enggak. Tapi waktu saya dengar itu di rumah sakit saya cuma nangis, air mata saya turun. Saya bilang, mau ngomong bilang kenapa enggak berani saudara. Saya cuma bilang gini, terima kasih Tuhan. Engkau izinkan ini terjadi. Ada sesuatu yang sedang engkau kerjakan dalam hidupku. Saudara, waktu kita hidup dengan kebenaran firman Tuhan, kita akan ada ujian dan ujian, proses dan proses. Jangan lari dari proses itu. Terima proses itu, lakukan. Kerjakan, selesaikan. Tuhan akan berikan sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Jangan pernah menghilang dari apa yang sedang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Karena firman-Nya itu hidup. Karena firman-Nya itu benar-benar menghidupkan seluruh. Kemudian dikatakan, kalau kita sungguh-sungguh menjadi orang yang berpengaruh di dalam kehidupan kita karena kita orang percaya. Yang ketiga, menuntun hidup yang benar. Menuntun kita, firman itu menuntun kehidupan kita. Kehidupan saudara dan saya ada di mana sekarang? Saudara sedang mengalami apa hari ini, saat ini? Kembali ke Alkitab, baca, cari. Banyak tuntunan dan jalan yang Tuhan kasih di dalam firman Tuhan. Saudara akan menang. Saudara akan berubah. Saudara akan dirubahkan. Karena firman kebenaran itu akan terus membersihkan kehidupan kita. Halo? Siapa yang sungguh-sungguh mau kembali kepada firman Tuhan? Enggak semua mau ya. Karena susah katanya baca firman, ngantuk Bu. Kalau mau baca firman jangan baca dengan diem. Kasih suara. Firman Tuhan katakan. Firman waktu berbicara, waktu kita mendengar firman itu, iman kita timbul karena kita mendengar. Jadi ucapkan firman itu, perkatakan firman-Mu setiap hari. Kalau engkau sakit katakan, saya paling kasihan gitu. Kok enggak datang ke gereja kemarin Bu? Iya Bu, saya tuh sakit. Sakit apa? Pusing Bu. Pusing enggak bisa bangun. Pusing loh saudara. Saudara punya kuasa? Tuhan bilang waktu engkau terima dia berikan engkau kuasa. Tumpang tangan.
bilur-bilurmu sudah menyembuhkanku. Saat ini menyingkir engkau sakit kepala. Jangan, karena iblis mau kita tidak mendengar firman. Iblis mau kita supaya terus tidak dekat dengan firman Tuhan. Dia mau gagalkan semua cara. Kita selalu terlena dengan cara-caranya dia. Kita nggak mau cara-cara Tuhan. Tuhan bilang baca, renungkan, ucapkan, perkatakan. Setiap hari kalau engkau sakit, perkatakan di dalam penyakitmu itu. Jangan promosikan. Banyak orang promosikan penyakit. Iya Bu, saya kena diabetes loh Bu. Sudah berapa tahun dari umur segini sampai sekarang saya kena diabetes. Saya enggak boleh makan ini. Jangan dipromosikan. Itu enggak ada di firman Tuhan suruh ayo promosi penyakit. Enggak ada. Tuhan tidak pernah kasih kita sakit penyakit. Iblis menaruh itu supaya engkau jauh dari kebenaran. Iblis menaruh itu supaya engkau tidak dekat dengan kebenaran. Iblis memberikan itu supaya engkau tidak menikmati kebenaran Tuhan. Jadi usir kata Tuhan. Usir. Kalau enggak bisa dengan doa saja, dengan doa puasa Tuhan bilang. Jangan kasih kesempatan sama iblis. Aduh Bu, saya sudah umur 40 nih Bu, kok belum dapat jodoh. Jangan, ada yang jomblo, jangan takut mau umur berapapun saudara. Tuhan sudah siapkan buat saudara. Nggak usah takut, ada tuh di sana, tapi enggak di sini, di sana gitu. Karena takut umurnya sudah mau 31, cepat-cepat kawin, tangkap aja bule. Yang penting jadi istri dulu gitu loh. Mau umur berapa dengan siapa nggak penting. Begitu nikah setahun, gebukin sana sini. Muka bengkak, mungkin sini. Kenapa? Aduh Bu, ternyata Bu, saya kenal di online Bu. Jadi suami online ya. Gak tahu kalau dia punya psikopat. Ngeri kan? Jangan takut anak muda, jangan takut gak dapat jodoh. Tuhan tuh sudah tentukan. Yang paling penting saudara dan saya anak muda cari adalah firman kebenaran itu. Gak usah takut. Bu, umur saya sudah 45, gak masalah. Ya, gak masalah. Kalau memang Tuhan gak izinkan kamu menikah, bersukacitalah. Engkau tidak merasakan kegetiran dan kegetiran hidup gitu ya. Nikmati saudara, nikmati. Yang penting satu hal, dekat sama firman Tuhan. Jangan jauh dari firman Tuhan, gali. Kalau engkau merasa resah, kalau di sana itu ibu-ibu loh banyak. Ibu-ibu yang suaminya bule. Itu galau, sering galau. Kalau sudah Bu, saya lagi galau Bu. Aduh kalau udah galau ibu-ibu galau. Saya bilang baca firman, ayo baca firman. Sudah Bu, baca firman, baca lagi. Ulang-ulang lagi. Perkatakan, hafalin. Saya bilang gitu. Jadi jangan hal-hal yang tidak penting kita ributkan dan menjadi masalah sehingga kita menjadi terpengaruh dengan situasi dan keadaan itu. Kita enggak fokus kepada firman kebenaran itu. Fokuskan dirimu supaya firman itu dikatakan menuntun hidup yang benar. Mazmur 119 ayat 105. Ya, dikatakan firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau saudara anak muda yang masih belum punya pacar, cari firman, nanti Tuhan akan tuntun kakinya. Ketemu sama yang apa Tuhan mau, bukan kehendak kita. Jangan takut, asik ya Bu ya. Jangan takut jomblo. Aduh Bu, umur saya sudah masuk kepala 3 nih. Terus kenapa? Terus kenapa kalau udah kepala 3? Saya bilang, sudah cari Tuhan? Udah cari kebenarannya? Hidup selami berendam di kebenaran firman. Gak usah cari-cari. Karena engkau sudah menyenangkan hati Tuhan. Tuhan yang cariin. Amin. Gak usah bingung. Aduh gimana ya? Aduh sebentar lagi umur 40, kepala 4. Aduh sudah pada bingung. Udah pada bingung, nanti tinggal comot aja. Jangan saudara. Jangan main comot. Online sekarang banyak tuh online. Jangan, walaupun ada online. Berdoa, baca firman, jodoh sudah ada Tuhan tentukan. Yang Tuhan mau, engkau senangkan Tuhan dan Tuhan akan senangkan engkau.
Amin. Haleluya. Kok mati? Yang keempat, menguatkan iman kita. Saudara, hari-hari ini begitu banyak tantangan dan rintangan di dalam kehidupan orang-orang percaya. Karena apa? Begitu banyak godaan-godaan yang membuat kita malas untuk baca firman, malas untuk merenungkan firman. Ya, dikatakan di sini Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Bagaimana saudara dan saya bisa tumbuh imannya kalau nggak pernah dengar firman? Dengar Bu setiap hari Minggu, nggak cukup hari Minggu. Dengar Bu setiap hari saya pasang headset di telinga saya dengan lewat itu, dengan YouTube. Tapi bukan merenungkan, hanya lewat. Yang dikatakan merenungkan itu membaca. Saudara kalau sedang ujian di dalam kuliah, di dalam studi saudara kan belajar serius nggak? Supaya saudara ngerti. Nah saudara, kalau saudara sedang mengalami hal-hal yang berat di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara, baca firman. Baca dan ucapkan. Saya tiap pagi mendeklar, waktu saya sakit, tiap pagi saya declare. Terima kasih Tuhan Yesus, saya sudah sembuh dari kanker. Tidak ada lagi sel kanker dalam tubuh saya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki saya, Engkau sudah bersihkan dalam nama Yesus. Setiap hari saya ucapkan. Saya 5 tahun saya minum obat. 2 bulan kemarin dokter di rumah sakit di mana saya dioperasi, yang menangani saya, nelpon saya. Dia bilang, mulai hari ini Anda tidak perlu minum obat lagi dan Anda bebas dari sel cancer. Anda ada survival dari breast cancer. Dan saya bersih dari cancer. Waktu saya di scanning semua sudah dari ujung rambut sampai ujung kaki, tulang dan bahkan semua darah semua dicek. Saya bersyukur sama Tuhan. Apa yang saya lakukan? Hanya satu, saya declare firman Tuhan. Kalau hari ini engkau mengalami pengalaman atau mengalami kemunduran di dalam iman, kemunduran di dalam kesehatan, kemunduran di dalam bisnis, kemunduran di dalam apapun kehidupanmu, ucapkan firman, hidupkan di dalam kehidupanmu. Bangkitkan itu di dalam kehidupanmu. Perkatakan firman, ucapkan firman, declare firman itu. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aduh Bu, tapi utangku kok gak lunas-lunas ya Bu? Kok kayaknya gak diberkati karena utangku gak lunas-lunas? Katakan lagi, aku diberkati. Terus nyanyi, tiap orang hidupku diberkati. Tiap bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Hutangku dilunasi. Amin. Amin saudara. Kita sering nyerah. Begitu keadaan menimpa kita langsung aduh. Gak kuat aku Bu. Kalau ibu yang merasakan di posisi saya. Seringkali orang gitu tuh. Coba kalau ibu berada di posisi saya. Ya ampun. Saya bilang iya Bu. Tuhan paling tahu posisi ibu. Saya kurang tahu posisi ibu. Ya. Jadi kalau sudah ngomong kayak gitu. Saya gak bisa ngomong apa-apa. Ibu berdoa. Sudah Bu. Udah berdoa siang, malam, pagi, sore sudah berdoa terus. Ibu merenungkan firman. Aduh merenungkan firman itu sudah. Hari Minggu ke gereja sudah dapat firman. Sudah saya renungkan. Tapi sudah lupa lagi apa itu. Jadi bukan merenungkan. Merenungkan, membaca dan merenungkan itu perintah loh saudara. Untuk orang-orang percaya perintah. Bukan sesuatu yang yuk merenungkan. Enggak. Renungkanlah firman itu siang dan malam. Perkatakanlah firman itu kepada anakmu saat engkau duduk, saat engkau tidur, saat engkau berjalan, di mana-mana. Suruh apa? Suruh ngomong tentang firman. Makanya sekarang banyak, Bu, aduh anak-anak sekarang suruh ke gereja susah amat Bu. Sudah ya umur berapa anaknya Ibu? Udah 20, udah kuliah, aduh suruh gereja, aduh males udah. Saya bilang dari kecil Ibu ngapain sama anaknya Ibu? Suruh gak ke gereja waktu dia kecil? Ya masih kecil kita gak suruh, sudah besar. Salah Bu. Nyuruh orang itu dari kecil. Waktu dia masih 0.
Ajak dia ke gereja, dudukkan dia nangis, suruh diam. Firman lagi dibicarakan, diam, duduk, tenang. Kasih tahu, kita punya otoritas, orang tua punya otoritas bertanggung jawab mendidik anak-anak takut akan Tuhan. Dari kecil suruh baca firman, jangan sudah gede disuruh baca firman, kagak mau. Gak mau. Dari kecil ya, yang punya anak-anak tolong. Bahkan lagi hamil, suruh suami ibu baca firman, didengerin di perutnya itu baca. Serius. Lihat anaknya saudara kalau dia lahir, luar biasa. Ucapkan firman itu, perkatakan. Walaupun dia kecil tapi dia benar-benar sudah hidup kan, sudah punya nyawa, betul ya. Jadi harus benar-benar jadi iman timbul dari pendengaran. Perkatakan, ucapkan. Kemudian yang kelima, membentuk karakter dan etika. Bayangin sekarang, zaman now, anak zaman now udah ndak ada etika kata orang. Banyak tuh yang ngomong. Pinter sih pinter, tapi attitude no katanya. Attitude-nya gini. Sampai ada yang sudah S3, masih belum juga. Ya, S3 pun attitude-nya gak ada. Karena apa? Tidak pernah belajar tentang kebenaran firman. Efesus 4 ayat 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota kerajaan Allah. Amin. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang akan yang lain. Latih dirimu untuk melakukan kebenaran firman dengan berkata, dengan ucapan, dengan tindakan. Jangan pura-pura saudara hidup dalam kebenaran, itu gak bisa. Kepura-puraan tidak akan membawa kita kepada kemenangan. Karena firman itu adalah kemenangan. Amin. Jadi saudara dan saya, Bapak Ibu, kebenaran firman itu benar-benar mutlak harus ada di dalam hidup saudara dan saya. Karena di situ semua pusat dari segala sesuatu di dalam hidup kita. Kalau kita gak pernah menggali sebagai orang percaya, sebagai orang yang terima Tuhan. Tapi kita gak pernah baca firman. Bapaknya, ayo Pak baca firman. Entar dulu masih nanggung nih main game. Yang game yang di ini. Saudara di sana gak ada game. Yang ada engkau dihadiri oleh kebenaran firman. Cari firman. Ayo bapak-bapak, imam-imam, ajak anak-anakmu, mesbah keluarga, berdoa, baca satu ayat, suruh mereka merenungkan, suruh mereka mencari arti kebenarannya, menurut kamu apa? Gitu caranya saudara. Jadi benar-benar setiap hari kebenaran itu diungkapkan di dalam rumah tangga kita, di dalam kehidupan kita, atmosfer rumah kita akan penuh dengan kebenaran firman. Karena kita ucapkan kebenaran itu setiap saat. Amin. Siapa yang mau sungguh-sungguh mencari kebenaran Tuhan? Karena esensi ibadah kita semua tertuju kepada kebenaran itu. Gak ada yang lain. Engkau orang muda, anak-anak, orang tua, mari. Bang.